Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, ada cerita yang sudah turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut. Cerita tentang seorang wanita yang dikenal dengan nama Nyi Purbasari. Dia bukan wanita biasa. Harta melimpah yang dimilikinya seakan datang begitu mudah. Namun, di balik kekayaannya yang tak terhitung jumlahnya, ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membuat orang-orang takut hanya dengan menyebut namanya. Nyi Purbasari konon adalah wanita yang melakukan pesugihan, mendapatkan kekayaan yang luar biasa melalui perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Sebagai balasannya, setiap orang yang mendapatkan harta darinya harus menyerahkan jiwa mereka suatu saat nanti. Tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa meloloskan diri. Perjanjian itu berlaku selamanya, dan satu-satunya cara untuk keluar dari kutukan adalah dengan menjadi tumbal. Pada malam yang penuh kabut, anak-anak muda dari desa itu duduk bersama di sebuah warung kopi sederhana. Mereka berbicara tentang segala hal, dari pekerjaan sehari-hari hingga cerita-cerita horor yang selalu mengiringi kehidupan mereka. Namun, malam itu, pembicaraan mereka sedikit berbeda. "Ada yang pernah dengar soal Nyi Purbasari?" tanya Joko, salah satu dari mereka. Suaranya sedikit lebih rendah, namun tetap terdengar jelas. Aryo, yang duduk di seberangnya, mengangkat alis. "Nyi Purbasari? Itu kan cuma cerita orang tua. Enggak mungkin ada yang bisa dapat kekayaan begitu aja tanpa ada harganya. Itu cuma omong kosong." "Bukan omong kosong, Aryo. Banyak yang percaya. Beberapa orang di desa ini bilang mereka pernah melihat langsung rumahnya. Tapi, ya yang jelas, semua orang yang berurusan sama dia gak pernah kembali dengan selamat," jawab Roni, menatap lurus ke arah pintu warung, seakan menghindari pandangan langsung. Rino yang sejak tadi diam, kini ikut membuka mulut. "Ada yang bilang, dia masih ada di dunia ini. Cuma menunggu waktu untuk memanggil orang baru sebagai tumbal. Gue gak tahu sih, tapi itu cukup ngeri." Suasana warung tiba-tiba terasa lebih berat. Angin malam yang sejuk seolah membawa hawa mencekam. Semua terdiam, saling memandang, namun tak ada yang berani mengangkat topik itu lebih jauh. "Apa kita coba cari tahu?" tanya Joko dengan senyum yang sedikit nakal. Ia dikenal sebagai orang yang selalu penasaran dan suka mencari masalah. Namun, ada sesuatu di matanya malam itu yang menunjukkan ketertarikan lebih dari sekadar ingin tahu. "Apa? Kamu serius?" tanya Aryo dengan tawa kecil, mencoba menanggapi ringan. "Itu kan cuma cerita bohong. Gak ada gunanya kita ke sana." Tapi Roni, yang merasa tidak nyaman dengan pembicaraan ini, melirik keluar warung. "Tapi, kalau ini benar-benar ada, bisa jadi kita akan terjebak dalam hal yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Joko menatap temannya itu dengan serius. "Gimana kalau kita ke sana, lihat sendiri, dan buktikan? Kalau gak ada apa-apa, ya berarti selama ini cuma hoax. Kalau ada yang aneh, kita cabut." Rino, yang dari tadi lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. "Gue ikut. Gue rasa kita harus tahu kebenarannya. Kalau kita gak coba, kita cuma akan penasaran seumur hidup." Aryo menghela napas, seolah tak percaya dengan keputusan teman-temannya. "Baiklah, kalau kalian semua serius, kita lakukan. Tapi kita harus hati-hati. Kalau memang ada sesuatu, kita gak akan jadi bodoh. Kita langsung keluar dari situ." Pembicaraan ini memuncak saat mereka semua setuju untuk pergi bersama ke rumah Nyi Purbasari. Mereka sudah terlalu penasaran, dan rasa takut itu justru membuat mereka semakin tertarik untuk membuktikan apakah benar apa yang diceritakan orang-orang itu. Pagi-pagi sekali, mereka berempat, ditambah dua teman wanita mereka, Fatma dan Ayu, bersiap untuk pergi ke tempat yang sudah lama ditinggalkan itu. Mereka membawa beberapa perlengkapan seperti senter, kamera, dan peralatan dasar lainnya. Semua berjalan kaki menuju lokasi yang terletak di luar desa, menyusuri jalan setapak yang sempit dan dipenuhi pepohonan besar yang hampir menutupi sinar matahari. Perjalanan mereka tidak mudah. Terkadang mereka harus merangkak di antara dahan pohon yang rendah, atau menyeberangi sungai kecil yang melintas di tengah jalan.
Meski begitu, rasa penasaran tetap menggerakkan kaki mereka. Waktu terasa semakin siang, dan sinar matahari mulai terasa lebih terik. Namun, mereka tetap melangkah dengan penuh tekad. "Ada yang merasa aneh?" tanya Dewi, yang berjalan di belakang. Suaranya terdengar sedikit gemetar, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Roni memandang ke kiri dan kanan, merasa ada yang tidak biasa. "Gue juga merasa ada sesuatu yang aneh. Udah terlalu lama kita jalan, tapi kayaknya rumah itu gak makin dekat." Namun, mereka tak menyerah. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya mereka sampai di lokasi yang mereka cari. Rumah tua yang sudah sangat usang berdiri di depan mereka. Dindingnya rusak, pintunya hampir roboh, dan jendela-jendelanya tertutup rapat oleh debu dan sarang laba-laba. Suasana di sekitar rumah itu terasa mencekam. Joko melangkah maju lebih dulu. "Ini dia, rumah Nyi Purbasari. Kita masuk, dan lihat apa yang ada di dalam." Namun, saat mereka melangkah masuk, angin kencang tiba-tiba berhembus. Pintu yang tadinya tertutup sedikit terbuka, dan suara berdesir terdengar seperti ada yang mengintai dari dalam rumah. Mereka saling pandang, tidak ada yang berkata sepatah kata pun. Hanya ada rasa takut yang menggelayuti setiap langkah mereka. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan mereka belum tahu bahwa apa yang akan mereka temui di dalam rumah itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Suasana di sekitar rumah tua itu semakin mencekam. Udara yang dingin terasa menusuk kulit, dan suara desiran angin yang datang dari arah jendela pecah membuat rambut di tengkuk mereka meremang. Mereka berdiri di depan pintu yang sudah setengah terbuka, tapi tak ada satupun dari mereka yang berani melangkah masuk lebih dulu. Semua saling menatap, bingung dan takut, tapi rasa penasaran mereka jauh lebih besar dari ketakutan itu. "Kenapa tiba-tiba anginnya kencang begini?" tanya Roni dengan suara bergetar, matanya menatap pintu yang terbuka lebar. Joko mengangkat bahu. "Mungkin cuma angin doang," jawabnya, meskipun ada ketegangan di suaranya yang tak bisa disembunyikan. "Ayo, masuk. Jangan takut." Rino, yang dari tadi hanya diam, mengernyitkan dahi. "Ada yang aneh di sini, Joko. Kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi. Rumah ini udah lama kosong, pasti ada sesuatu yang nggak beres." Namun, Joko sudah melangkah lebih dulu, memasuki ruang depan rumah yang hampir gelap. Mereka mengikuti satu persatu, dan ketika mereka masuk, pintu yang tadinya terbuka perlahan tertutup dengan sendirinya, menambah ketegangan yang ada. Di dalam, ruangan itu sudah dipenuhi debu tebal, seperti tidak ada yang menginjakkan kaki di sana selama bertahun-tahun. Meja-meja kayu yang sudah usang dan kursi-kursi yang patah tergeletak begitu saja, seolah waktu telah berhenti di tempat itu. Bau apek menyeruak di udara, bercampur dengan bau kayu yang rapuh. "Seram banget, ya?" bisik Ayu, suaranya terdengar cemas. Ia menggenggam tangan Fatma yang berjalan di sampingnya, mencari rasa aman di tengah suasana yang semakin menekan. "Mungkin kita harus cari tahu apa yang ada di dalam sini. Buka semua pintu, coba lihat ke dalam ruangan lain," kata Aryo, mencoba menyarankan. Joko melangkah lebih jauh, matanya melirik setiap sudut ruangan. Ia tampak yakin dengan pilihannya untuk menyelidiki rumah ini lebih dalam. "Kita pasti bisa menemukan sesuatu. Kalau kita nggak coba sekarang, kita nggak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Mereka mengikuti langkah Joko, memasuki ruangan-ruangan yang lebih gelap di dalam rumah. Setiap langkah terasa berat, dan ruangan yang mereka masuki semakin sempit. Begitu mereka sampai di ruang belakang, mereka berhenti. Ada sesuatu yang mencuri perhatian mereka. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah cermin besar. Cermin itu terpasang di dinding dengan bingkai kayu tua yang terukir rumit, namun terlihat sedikit aneh. Permukaan cermin itu sangat bersih, tidak ada debu yang menempel. Bahkan, tidak ada noda apapun, seakan-akan cermin itu baru saja dibersihkan. Tapi yang paling mencurigakan adalah, tidak ada bayangan mereka yang terpantul di sana. Roni berjalan lebih dekat, mencoba melihat lebih jelas. "Itu aneh banget. Seharusnya kita bisa melihat bayangan kita, kan?"
kenapa nggak ada? Aryo ikut mendekat. Cermin ini aneh. Ada yang nggak beres. Jangan dekati dulu, kata Rino dengan suara berat. Ada sesuatu yang nggak beres di sini, gue bisa ngerasainnya. Namun, rasa penasaran tetap lebih besar. Joko yang sudah tak sabar mendekati cermin itu, menyentuh permukaannya dengan tangan kanan. Begitu jarinya menyentuh kaca, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dari sebelumnya. Suara angin itu terdengar seperti bisikan, semakin lama semakin jelas, hingga terdengar seperti suara seorang wanita. Siapa yang datang untuk meminta kekayaan? Suara itu menggema di ruangan yang sudah semakin gelap. Suaranya lembut, namun tegas, seolah datang dari dalam cermin itu sendiri. Semua terdiam. Mereka saling berpandangan, wajah-wajah mereka kini dipenuhi keraguan dan ketakutan. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tidak mereka duga akan terjadi. Joko. Suara Dewi terdengar panik. Lu nggak dengar itu? Joko, yang masih terdiam di depan cermin, mengangguk perlahan. Iya, gue dengar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mundur beberapa langkah. Gue rasa kita harus cabut sekarang. Ini bukan main-main. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba, tubuh Joko terhuyung. Matanya yang semula tampak normal, kini berubah menjadi hitam pekat, seperti kehilangan cahaya. Dan, mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara yang bukan berasal dari dirinya. Sudah waktunya, salah satu dari kalian harus menggantikan posisiku. Suara itu terdengar berat, seolah-olah ada kekuatan lain yang menguasai tubuh Joko. Semua terdiam, darah mereka seperti berhenti mengalir. Joko, yang mereka kenal sebagai teman mereka yang berani dan penuh semangat, kini terlihat berbeda. Wajahnya kosong, dan tubuhnya hampir tak bisa digerakkan. Apa-apaan ini, Joko? Teriak Fatma, mencoba mendekati Joko, tetapi tubuhnya terasa terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Roni mundur sedikit, tampak bingung dan ketakutan. Ini bukan cuma cerita. Ini nyata. Apa kita harus ikut terlibat dalam hal ini? Tanya Ayu, suaranya bergetar. Gue takut ini bukan hanya tentang harta, ini tentang jiwa. Rino, yang tak bisa diam, segera mencoba meraih tangan Joko, tetapi begitu menyentuhnya, rasanya seperti disentuh oleh es. Kekuatan itu begitu kuat, menahan mereka untuk mendekat lebih jauh. Semua orang mulai panik, tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu mereka berada dalam bahaya besar, dan mereka belum tahu apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan Joko dari kutukan yang tiba-tiba saja menyerangnya. Namun satu hal yang pasti, mereka harus segera mencari cara untuk keluar dari rumah itu, sebelum semuanya terlambat. Suasana di dalam rumah itu semakin mencekam. Semua terasa kacau, seakan waktu berhenti begitu Joko mulai berubah. Matanya yang hitam pekat, mulutnya yang terkatup rapat meskipun ada suara asing yang keluar dari dalam tubuhnya. Keringat dingin membasahi pelipis mereka, dan ketakutan semakin menyelimuti seluruh ruangan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi dengan suara panik. Tubuhnya bergetar saat melihat Joko yang sekarang berdiri kaku seperti boneka. Ayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ini nggak mungkin terjadi. Ini cuma halusinasi, pasti. Namun, suara dari dalam cermin itu seakan semakin jelas, semakin mengganggu ketenangan mereka. Suara wanita itu kembali terdengar, seperti bisikan yang datang dari dalam tubuh Joko. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Waktunya tiba untuk menggantikan jiwa yang lain, kata suara itu lagi, kali ini lebih berat dan lebih dalam. Rino, yang sudah sangat ketakutan, mundur beberapa langkah. Ini bukan hal biasa. Ini bukan cerita seram biasa. Kita nggak bisa diam begitu saja. Aryo yang tadinya terlihat cukup tenang, sekarang terlihat bingung dan gelisah. Kita harus cari cara buat menyelamatkan Joko. Ini gak bisa dibiarkan begitu saja. Joko, atau apapun yang sekarang ada di dalam tubuhnya, tiba-tiba bergerak sedikit,
memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tubuhnya terasa seperti dipengaruhi kekuatan lain. Joko tidak lagi tampak seperti Joko yang mereka kenal. Ia seperti boneka yang terikat pada benang-benang tak terlihat, bergerak tanpa kendali. Fatma, yang sudah semakin panik, berusaha menghubungi orang lain di luar rumah. Kita harus keluar dari sini. Ini tidak aman. Kita harus bilang sama orang-orang di desa tentang apa yang kita lihat. Tapi, saat ia memutar tubuh untuk berlari keluar, pintu rumah tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, seolah ada kekuatan yang menahannya. Semua berbalik, terkejut. Roni mencoba membuka pintu itu, tetapi tak bisa. Pintu ini terkunci, tapi nggak ada kuncinya. Mereka terjebak. Tidak ada jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sinta, yang terlihat mulai menangis. Gue takut banget. Joko yang berdiri di depan mereka, kini bergerak pelan menuju cermin besar di tengah ruangan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia mulai berbicara lagi dengan suara yang lebih dalam, seolah bukan manusia lagi. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami. Jangan harap bisa keluar tanpa membayar harga yang telah disepakati. Semua mulai merasa seolah terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka kendalikan. Mereka tidak tahu lagi apakah mereka masih dalam keadaan sadar, atau semuanya sudah menjadi bagian dari kutukan itu. Ini semua salah kita. Kita yang datang ke sini, ujar Aryo dengan suara parau. Ia merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari rasa penasaran mereka yang membawa mereka masuk ke dalam perangkap ini. Dewi yang masih berdiri di dekat cermin, tiba-tiba melihat sosok samar di dalamnya. Sosok itu tidak jelas, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Ada bayangan wanita yang mengamati mereka dari dalam cermin, wajahnya terlihat dingin, matanya kosong. Sosok itu tersenyum tipis, seolah menikmati ketakutan mereka. Gue nggak bisa lihat dengan jelas, kata Dewi, suaranya gemetar. Tapi ada sesuatu di dalam cermin? Itu bukan cermin biasa. Fatma mendekatkan dirinya pada Dewi, takut untuk lebih dekat ke cermin itu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengeluarkan Joko? Tanyanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Rino, yang sedikit lebih tenang, berusaha berpikir jernih. Joko, coba dengerin kita. Ini bukan lu lagi. Lu harus bangun, Joko. Jangan biarkan dia mengambil alih. Tapi, tubuh Joko hanya terdiam, matanya semakin gelap. Ia bergerak sedikit ke arah cermin, dan tiba-tiba, tubuhnya meluncur seperti terhisap menuju permukaan cermin yang mengeluarkan cahaya redup. Joko, teriak Roni, berlari mencoba meraih temannya. Namun, semakin ia mendekat, semakin terasa ada sesuatu yang menahannya. Suasana di sekitar mereka berubah semakin menekan, dan seluruh tubuh mereka merasa seperti terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Suara dari dalam cermin kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih tajam. Sudah saatnya dia menjadi bagian dari kami. Waktunya telah tiba. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Tidak seperti cermin biasa, permukaan cermin mulai berkilauan, seolah ada kekuatan yang berusaha keluar dari dalamnya. Di permukaan cermin, bayangan Joko kini terlihat lebih jelas. Namun, yang muncul bukanlah wajah Joko yang mereka kenal. Wajah itu berubah menjadi sosok yang berbeda, wanita yang penuh kekuatan, dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan. Dia sudah menjadi milik kami, suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih menyeramkan. Semua merasakan tubuh mereka seperti terhimpit oleh kekuatan tak terlihat. Mereka mulai merasa pusing, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Mereka tahu, kutukan itu sudah mulai mengambil korban. Rino terhuyung ke belakang, merasa seakan-akan napasnya terhenti. Kita nggak bisa keluar dari sini, nggak ada jalan keluar. Kita terjebak dalam perjanjian ini. Mereka mulai merasakan bahwa waktu mereka semakin habis. Jika mereka tidak segera menemukan cara untuk membebaskan Joko, mungkin mereka akan terperangkap di rumah itu selamanya, menjadi bagian dari kutukan Nyi Purbasari. Namun, mereka juga tahu satu hal,
mereka harus bertindak cepat, sebelum semuanya terlambat. Tapi apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan kutukan ini, dan apakah ada jalan keluar dari perangkap yang sudah terpasang rapat-rapat ini? Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Terkurung di dalam rumah tua yang penuh misteri, mereka tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suara aneh dari cermin masih bergema di telinga mereka, mengingatkan mereka pada ancaman yang ada di depan mata. Joko, teman mereka yang dulu penuh semangat, kini hanya tinggal bayangannya. Terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya, dipengaruhi oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. "Apa kita benar-benar terjebak di sini?" tanya Fatma, suaranya hampir tidak terdengar, seperti berbisik pada dirinya sendiri. Ia berjalan mundur, menjauh dari cermin, berharap bisa menghindari pandangan wanita yang terus mengawasi mereka dari balik permukaannya. Roni mencoba berpikir jernih, meskipun rasa takutnya tak kunjung reda. Ada satu cara untuk keluar. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini, tentang Nyi Purbasari. Mungkin kalau kita tahu sejarahnya, kita bisa tahu bagaimana cara menghentikan kutukan ini. Tapi kata-kata itu seakan tak memberi banyak harapan. Semua orang tahu mereka tidak punya banyak waktu. Kutukan itu sudah mulai bekerja. Mereka bisa merasakannya dalam setiap hembusan angin yang berputar di sekitar rumah, dalam setiap langkah yang terasa berat. "Mungkin ada petunjuk lain di sini," kata Aryo sambil memandang ruangan di sekitar mereka. "Rumah ini terlalu tua untuk tidak menyimpan sesuatu. Apa ada buku atau tulisan-tulisan lama yang bisa membantu kita?" Mereka mulai mencari-cari di sekitar, membuka lemari-lemari yang sudah berdebu dan menggali tumpukan kertas-kertas yang tergeletak begitu saja. Beberapa lembaran kertas kuno ditemukan, tapi tak ada yang bisa memberikan mereka jawaban pasti. Hingga akhirnya, Rino menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah buku kecil tergeletak di bawah tumpukan kayu lapuk, hampir tak terlihat. Ia membuka buku itu, dan halaman pertama yang terbuka adalah tentang sejarah rumah ini. "Ini dia," katanya, dengan suara pelan, hampir tidak percaya. "Ini tentang Nyi Purbasari." Semua berhenti sejenak, menghampiri Rino yang sedang memegang buku itu. Mereka membaca dengan seksama. Halaman demi halaman berisi tulisan yang sulit dimengerti, penuh dengan kata-kata kuno yang hanya sedikit mereka pahami. Namun, satu bagian menarik perhatian mereka. Tertulis dengan huruf yang agak kabur, namun masih bisa dibaca. "Siapa yang datang untuk mencari kekayaan, harus siap untuk membayar harga yang tak terhingga. Jiwa yang diambil tak akan kembali, dan setiap darah yang mengalir akan menjadi bagian dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan." Dewi menggigit bibirnya, takut. "Berarti, kutukan itu sudah dimulai sejak kita menyentuh cermin itu?" Rino mengangguk. "Ini lebih dari sekadar cerita. Nyi Purbasari benar-benar ada, dan dia menggunakan perjanjian ini untuk menjebak siapa saja yang ingin mendapatkan kekayaan." Fatma menarik napas panjang. "Jadi, kita benar-benar harus mengorbankan seseorang agar bisa keluar dari sini?" Ayu menggenggam tangan Dewi, tak bisa menahan air matanya. "Tapi, siapa yang akan jadi tumbalnya? Kita nggak bisa begitu saja memilih seseorang." "Ada cara lain," ujar Aryo, yang mulai memikirkan sesuatu. "Mungkin, kalau kita bisa menemukan tempat di mana Nyi Purbasari melakukan pesugihan dulu, kita bisa memutuskan kutukan ini." "Di mana itu?" tanya Sinta, suaranya penuh harapan. Roni mengingat sesuatu yang sempat ia dengar dari cerita-cerita orang tua di desa. Ada sebuah gua di hutan belakang desa. Konon katanya, gua itu adalah tempat Nyi Purbasari melakukan ritual pesugihan. Mungkin kita bisa pergi ke sana dan mencari cara untuk membebaskan Joko. Ayu menatap mereka semua dengan ragu. "Tapi kalau itu benar, kalau kita pergi ke sana dan semuanya semakin buruk? Bagaimana kalau kita malah menjadi bagian dari kutukan itu selamanya?" Semua terdiam. Tidak ada jawaban pasti. Mereka tahu pergi ke gua itu adalah jalan berbahaya, penuh dengan risiko yang tak bisa diprediksi. Namun, mereka juga tahu mereka tak punya banyak pilihan. Joko, teman mereka,
semakin hari semakin jauh dari mereka. Waktu semakin sedikit, dan mereka harus bertindak cepat. Mari kita coba, kata Rino, akhirnya. Kita nggak punya pilihan lain. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka memutuskan untuk pergi ke gua itu. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Joko dan menghentikan kutukan yang semakin mencekam mereka. Dengan hati-hati, mereka mulai melangkah keluar dari rumah tua itu, meskipun mereka tahu bahwa jalan di depan penuh dengan ketidakpastian. Langkah demi langkah terasa berat, dan setiap detik yang berlalu semakin menambah kecemasan mereka. Mereka berjalan menuju hutan, melewati pepohonan yang seakan-akan bergerak perlahan, seolah menyambut mereka dengan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Ketika mereka tiba di pintu gua, suasana berubah menjadi lebih dingin. Udara terasa semakin berat, dan tanah di sekitar gua berlumuran lumpur hitam. Sebuah tanda besar terukir di batu di depan gua, dengan tulisan yang samar-samar, hampir tak terbaca. "Ini dia," kata Aryo, melangkah lebih dekat, tempat yang disebut-sebut dalam buku itu. Namun, mereka semua tahu bahwa meskipun mereka sudah berada di tempat yang sama dengan Nyi Purbasari dulu, mereka masih belum tahu apa yang akan mereka hadapi di dalam. Jalan yang akan mereka lalui tidak hanya berbahaya, tapi juga penuh dengan takdir yang tidak bisa mereka hindari. Mereka semua berdiri di depan gua itu, bingung dan cemas, memikirkan langkah selanjutnya. Namun, tanpa banyak pilihan, mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Suasana di dalam gua terasa semakin berat seiring mereka melangkah lebih dalam. Udara lembab dan dingin menyelimuti tubuh mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Langkah kaki mereka menggema di sepanjang lorong sempit yang dipenuhi batuan hitam berkilau. Tak ada suara lain selain desahan napas yang semakin cepat dan berat. Seakan-akan gua ini memiliki kekuatan untuk menekan mereka, membuat setiap langkah terasa semakin berat. "Ini enggak beres," bisik Sinta, suaranya hampir hilang di antara gema yang datang dari dalam gua. Matanya terus memandang ke arah depan, berusaha menembus kegelapan yang begitu pekat. Fatma menggenggam erat tangannya, berusaha menenangkan dirinya. "Kita nggak punya pilihan lain selain terus berjalan. Kita harus selamatkan Joko." Aryo yang berada di depan memimpin mereka dengan hati-hati. "Jangan lengah. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam sini." Di belakang mereka, Rino sesekali melihat ke belakang, memastikan tak ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tetapi semakin mereka berjalan, semakin terasa bahwa gua ini bukan tempat yang aman. Setiap sudutnya terasa seperti mengawasi mereka, membuat rasa cemas mereka semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, di salah satu belokan tajam, mereka melihat cahaya samar yang bersinar dari kejauhan. Cahaya itu memantul di dinding gua, menciptakan bayangan yang bergerak tak menentu. Mereka berhenti sejenak, saling bertukar pandang. Semua tahu bahwa cahaya itu bukan berasal dari luar gua, dan itu bukan hal biasa. "Itu, apa itu?" tanya Dewi, suaranya bergetar. "Entah," jawab Roni. "Tapi kita harus mendekat. Kalau itu memang petunjuk, kita harus ikuti." Mereka melangkah lebih cepat, semakin mendekati cahaya itu. Semakin mereka berjalan, semakin jelas terlihat bahwa cahaya itu berasal dari sebuah ruangan besar di dalam gua. Ketika mereka memasuki ruangan itu, mereka tertegun. Di depan mereka, terdapat sebuah altar besar yang dikelilingi oleh batu-batu hitam. Di atas altar, ada sebuah benda yang bersinar teram, seperti permata yang berkilauan, namun dengan aura yang sangat mengerikan. "Ini tempatnya," kata Aryo, mulutnya terasa kering. "Ini pasti tempat yang digunakan Nyi Purbasari untuk melakukan pesugihan." Di atas altar, ada simbol-simbol yang tak mereka kenal, namun satu simbol menarik perhatian mereka. Sebuah gambar wanita dengan rambut panjang, wajahnya tertutup bayangan, dan di sekelilingnya terdapat tanda-tanda yang sepertinya menggambarkan darah dan jiwa yang terperangkap. Fatma mendekat dengan hati-hati, memeriksa altar itu dengan teliti. "Ini seperti ritual," ujarnya pelan.
Nyi Purbasari pasti menggunakan ini untuk mengikat jiwa-jiwa yang datang meminta kekayaan. Tiba-tiba, suara bergema dalam gua, membuat mereka semua terkejut. Suara itu datang dari dalam altar, sangat dalam dan berat. "Selamat datang," suara itu berbisik, namun terdengar jelas. "Kalian akhirnya datang. Seperti yang sudah ditentukan." Mereka menoleh cepat, mencari sumber suara itu, tapi tak ada seorang pun di sekitar mereka. Yang mereka lihat hanya altar dan benda-benda aneh di sekitarnya. "Apa itu?" teriak Rino, gemetar. "Kenapa suara itu bisa terdengar di sini?" Sinta memegang lengan Dewi, semakin takut. "Itu suara dari Nyi Purbasari, kan?" "Entah," jawab Aryo, matanya memindai sekitar. "Tapi kita harus tetap fokus. Kita harus cari tahu cara menghentikan ini semua." Tiba-tiba, tanah di sekitar altar bergetar. Semua terkejut dan mundur beberapa langkah, hati mereka berdebar. Dari dalam altar itu, muncul sebuah bayangan. Perlahan-lahan, bayangan itu mulai membentuk sosok, seorang wanita dengan pakaian serba hitam, rambut panjang yang terurai, dan wajah yang tak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Bayangan itu tersenyum tipis, dan matanya yang kosong mengarah pada mereka. "Siapapun yang datang ke sini, telah memilih jalannya," suara itu bergema lebih keras. "Jiwa yang datang akan menjadi milik kami. Tak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga." Fatma hampir menangis. "Kami hanya ingin menyelamatkan Joko. Kami nggak ingin jadi bagian dari perjanjian ini." "Terlambat," jawab suara itu dengan tegas. "Joko sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan kembali." Tiba-tiba, sosok wanita itu melangkah maju. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan mereka, seakan tidak melalui ruang dan waktu. Suara tawa halus terdengar, seolah sosok itu menikmati ketakutan mereka. "Kalian mencari jalan keluar?" suara itu bertanya. "Ada satu jalan, tapi bukan tanpa harga. Salah satu dari kalian harus menggantikan jiwa yang hilang. Itu aturan dari pesugihan ini." Mereka semua terdiam. Rasa takut yang mencekam semakin menyelimuti mereka. "Kami tidak akan menyerah," kata Aryo, dengan suara penuh tekad. "Kami akan mencari cara untuk menghentikan semua ini." Sosok itu hanya tersenyum lebih lebar, seakan tak terpengaruh dengan keteguhan hati mereka. "Hanya ada satu cara untuk keluar. Satu jiwa harus menggantikan jiwa yang telah hilang. Dan jika kalian menolak, kalian semua akan terperangkap di sini selamanya." Dewi, yang sudah hampir putus asa, akhirnya angkat bicara. "Tapi, kami tidak akan menyerahkan satu di antara kami untuk menjadi tumbal. Ada jalan lain, pasti ada." Namun, suara itu hanya tertawa, dan gemuruh keras mulai terdengar di dalam gua. Batu-batu di sekitar mereka bergerak, seakan-akan gua ini sendiri yang hidup. Mereka mulai merasa seolah terperangkap dalam ruang yang semakin menyempit. "Jalan lain?" tanya sosok itu, suaranya kini terdengar seperti seruan yang memekakkan telinga. "Tidak ada jalan lain. Pilihannya sudah jelas." Semua merasa panik. Mereka mulai merasa bahwa kutukan ini tak akan membiarkan mereka pergi tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Tapi saat itu juga, Aryo merasakan sesuatu, sebuah kilatan di dalam pikirannya, sebuah cara untuk mengalahkan kutukan ini. Namun, apakah mereka bisa menghadapinya sebelum semuanya terlambat? Di dalam gua yang semakin gelap dan menekan, Aryo merasakan sesuatu yang berbeda. Suara tawa sosok itu masih menggema di seluruh ruangan, seakan menghantui setiap langkah yang mereka ambil. Namun, ada perasaan yang lebih kuat, seperti bisikan halus yang masuk ke dalam pikirannya. Bisikan itu datang begitu tiba-tiba, seperti sebuah pemikiran yang datang dari luar dirinya, menyarankan sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya. "Ada cara, kita bisa keluar," pikir Aryo dalam hati. Suara itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun ia tahu bahwa ia harus mengikutinya. Fatma dan yang lainnya tampak semakin panik, ketegangan di wajah mereka semakin jelas. Dewi meremas tangan Ayu, matanya hampir kosong karena ketakutan.
Mereka terjebak dalam pilihan yang sepertinya tidak ada habisnya. Satu di antara kita harus menjadi tumbal, kata sosok itu lagi, suaranya seperti angin yang berbisik dari segala arah. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian semua sudah terjebak dalam kutukan ini. Namun, di saat yang sama, Aryo merasakan ada sesuatu yang menggerakkan tubuhnya untuk melangkah maju, menjauh dari kelompoknya. Langkahnya terasa begitu berat, namun ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia ambil. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke tengah ruangan, di depan altar yang berkilauan dengan cahaya aneh. Sosok itu memandangnya dengan tatapan kosong, seakan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalian memang sudah datang jauh-jauh untuk mencari jalan keluar, kata sosok itu dengan suara yang lebih dalam, seperti mengerti apa yang sedang dipikirkan Aryo. Tapi, bagaimana kalian bisa keluar jika satu di antara kalian tak mau mengorbankan nyawanya? Aryo menelan ludahnya, menatap teman-temannya yang kini terdiam. Mereka semua tertegun, menunggu keputusan dari dirinya. Wajah Fatma terlihat cemas, matanya berkaca-kaca. Joko, yang tubuhnya masih terperangkap dalam kutukan itu, berdiri dengan tatapan kosong, matanya hitam pekat. Joko, kata Aryo dengan suara terbata, seolah memohon. Aku harus melakukannya. Namun, saat itu juga, Aryo merasakan ada kekuatan yang aneh merasuk ke dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan yang entah dari mana datangnya, tetapi jelas tak bisa ia hindari. Tubuhnya seakan terkunci dalam posisi, dan suara itu kembali terdengar di dalam pikirannya. Jika kalian ingin keluar, lakukan apa yang diminta. Satu jiwa harus terikat dengan perjanjian ini. Tidak ada pilihan lain. Tapi, Aryo bisa merasakan adanya celah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, namun ia tahu itu adalah kesempatan mereka. Ia mulai berusaha memikirkan semua yang telah terjadi, mencoba mencari tahu bagaimana caranya menghentikan semua ini. Pikirannya teringat pada buku yang mereka temukan di rumah tua tadi. Di halaman terakhir, ada tulisan yang sangat jelas. Hanya dengan mengorbankan niat kalian untuk kekayaan, kutukan ini akan terhenti. Aryo menatap altar di hadapannya. Sekarang dia tahu apa yang harus dilakukan. Kekayaan yang dijanjikan Nyi Purbasari bukanlah harta yang sebenarnya, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya, rasa tamak dan keinginan untuk memiliki lebih. Mereka harus melepaskan itu semua. Jangan ikut, teriak Aryo kepada teman-temannya yang masih terdiam di belakangnya. Kita harus melepaskan keinginan kita. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Tiba-tiba, ada suara keras, seperti gemuruh yang datang dari dalam gua. Batu-batu di sekeliling mereka bergerak, dan sosok wanita itu mulai mendekat. Kalian benar-benar ingin mengakhiri semuanya begitu saja? Tanya sosok itu, suaranya penuh amarah. Terlambat, kalian tak bisa keluar tanpa membayar harga. Aryo merasakan hatinya berdebar sangat cepat. Jangan biarkan tamak menguasai kita. Kita harus melepaskan semuanya, bahkan Joko. Kata-kata itu mengingatkan mereka pada kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Joko, yang sekarang sudah menjadi bagian dari kutukan itu, harus dibiarkan pergi. Mereka harus rela melepaskan seseorang, tanpa mengharapkan imbalan apapun, bahkan jika itu berarti kehilangan teman mereka selamanya. Di tengah kebingungannya, Aryo tahu bahwa jika mereka ingin keluar dari sini, mereka harus melepaskan segalanya. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga selain kebebasan itu sendiri. Joko, Aryo berbisik, kamu harus pergi. Tiba-tiba, tubuh Joko yang terperangkap dalam kutukan itu mulai bergetar hebat. Matanya yang gelap menatap Aryo, seakan mengerti apa yang harus terjadi. Dalam sekejap, tubuhnya mulai menghilang, larut dalam kegelapan. Sesuatu yang aneh terjadi, suara berderak keras terdengar, dan bayangan Joko perlahan-lahan memudar, seperti terkikis oleh waktu. Terima kasih, bisik Aryo pelan, meski rasa sakit itu tak bisa ia hindari. Teman mereka kini benar-benar hilang, pergi untuk selamanya. Namun, mereka tidak bisa menyesali keputusan itu.
Mereka telah berhasil membebaskan diri dari kutukan yang menakutkan ini. Tanpa berkata-kata, mereka mulai bergerak mundur, meninggalkan altar dan gua yang kini terasa lebih sepi. Sosok wanita itu menghilang, bersama dengan kekuatan yang mengikat mereka. Ketika mereka keluar dari gua, udara di luar terasa begitu segar dan penuh harapan. Mereka masih hidup, meskipun kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mereka tahu, kutukan itu telah terhenti, dan jalan mereka untuk keluar kini terbuka lebar. Namun, meskipun mereka berhasil mengatasi ancaman itu, perasaan mereka tetap terperangkap dalam kenangan akan teman yang hilang. Mereka tidak bisa melupakan Joko, yang harus mengorbankan dirinya agar mereka bisa selamat. Perjalanan mereka belum selesai, namun mereka tahu bahwa kebebasan yang mereka raih datang dengan harga yang sangat mahal. Kini, mereka hanya bisa berharap bahwa kutukan ini tidak akan kembali menghantui mereka. Ketika mereka keluar dari gua, rasa lega yang semula mereka rasakan kini berubah menjadi kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Mereka berdiri di luar, di tengah hutan yang terasa sunyi, jauh dari keramaian. Matahari sudah terbenam, meninggalkan langit yang gelap dengan sedikit cahaya rembulan. Semua terasa tenang, namun ada sesuatu yang janggal. Mereka merasa tidak sepenuhnya bebas. Apa yang terjadi dengan Joko? Dewi bertanya, suaranya masih terdengar gemetar. Matanya memandang ke arah hutan, berharap jika Joko akan kembali bersama mereka, meski itu tak mungkin. Joko sudah pergi, jawab Aryo pelan, menatap tanah. Tapi kita berhasil keluar dari kutukan itu. Kita harus bersyukur. Namun, meskipun Aryo mencoba menenangkan teman-temannya, pikirannya terasa kacau. Mungkin mereka telah bebas dari kutukan Nyi Purbasari, tapi harga yang mereka bayar terlalu besar. Joko, yang telah berjuang bersama mereka, kini hilang. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Rino menatap ke depan, mencoba menyembunyikan rasa sakit di matanya. Kita selamat, tapi dengan cara yang sangat mahal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fatma, yang sejak ini tampak diam, akhirnya berbicara. Kita harus pulang. Kita harus kembali ke kehidupan kita. Ia menghela napas panjang. Tapi aku tidak yakin kita bisa melupakan semuanya. Joko, gua itu, dan apa yang kita hadapi. Semua itu akan terus menghantui kita. Ayu menambahkan, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi, itu bukan akhir yang indah. Rasanya seperti kita baru saja keluar dari neraka, tapi tetap membawa luka dalam hati. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang tak terucapkan. Apakah mereka benar-benar selamat? Apakah mereka bisa kembali ke kehidupan normal? Rasanya semuanya berubah setelah malam itu. Tidak ada yang sama lagi. Bagaimana kalau kita tidak kembali ke kota? Saran Dewi dengan suara pelan. Kita pergi jauh, mulai hidup baru. Mungkin itu satu-satunya cara kita bisa lupakan semua ini. Aryo menatapnya. Mungkin, tapi kita tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Joko sudah pergi. Kita tidak bisa membiarkan hidup kita terus dihantui oleh perasaan bersalah. Mereka berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti jalan setapak yang membawa mereka semakin jauh dari gua itu. Pikirannya buntu. Semua yang mereka alami terasa begitu asing. Mungkin benar apa yang dikatakan Fatma, mereka tidak akan pernah bisa melupakan kejadian ini. Mereka tidak akan bisa menghapus kenangan tentang Joko, tentang kutukan yang menjerat mereka, dan tentang ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ketika mereka tiba di sebuah desa kecil yang terletak beberapa kilometer dari hutan, mereka berhenti. Mata mereka terasa lelah, langkah mereka begitu berat. Desa itu tampak tenang, tetapi ada rasa aneh yang mengendap. Seperti sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Kita butuh istirahat, kata Roni, menatap rumah-rumah kecil di sekitar mereka. Mari kita cari penginapan. Namun, saat mereka berjalan lebih dalam ke desa, sebuah rasa tidak nyaman muncul lagi. Mata mereka menyapu sekeliling, dan mereka mulai merasakan bahwa sesuatu tidak beres. Sepertinya,
desa itu terlalu sepi. Tidak ada suara orang berbicara, tidak ada anak-anak bermain, hanya rumah-rumah yang tertutup rapat. Tak ada kehidupan yang tampak. Ayu menggigil. Ada yang aneh dengan tempat ini, katanya pelan. Kita harus berhati-hati. Fatma, yang awalnya sudah mulai merasa sedikit tenang, kembali merasa waspada. Aku setuju. Ini terlalu sunyi. Seperti desa yang ditinggalkan. Aryo menyadari hal yang sama. Jangan khawatir dulu. Mungkin mereka hanya penduduk yang jarang keluar. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam desa, sebuah suara halus terdengar dari arah belakang mereka. Suara itu sangat lemah, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat mereka menoleh. Seperti ada seseorang yang memanggil, namun tidak ada orang di sekitar mereka. Mereka berbalik, hanya untuk melihat jalan yang kosong, rumah-rumah tertutup, dan tak ada tanda kehidupan. Ketegangan mulai terasa lagi di udara. Ini tidak bisa menjadi kebetulan. Apakah kita kembali ke tempat yang salah? Tanya Rino, suara terisak. Apa ini semua hanya permainan dari Nyi Purbasari? Apakah kita sudah bebas? Sinta menggigit bibirnya. Tidak, ini tidak mungkin. Kita harus pergi dari sini. Namun, saat mereka berbalik untuk melangkah pergi, mereka mendengar suara yang lebih keras. Kali ini lebih jelas. Itu adalah tawa. Tawa seorang wanita, yang datang dari dalam salah satu rumah yang tampak tertutup rapat. Tawa itu membuat darah mereka berhenti mengalir. Mereka semua saling menatap, merasa bahwa mereka sudah jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar lagi. Tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Tidak ada yang benar-benar bebas dari kutukan Nyi Purbasari. Sosok yang tertawa itu muncul dari balik pintu rumah. Ia memakai pakaian serba hitam, rambut panjang terurai, dan wajahnya tertutup bayangan yang sama dengan yang mereka lihat di dalam gua. Tawa itu semakin keras, menakutkan. Kalian pikir kalian sudah bebas? Tanya sosok itu dengan suara yang dalam dan mengerikan. Tidak ada yang pernah benar-benar bebas dari saya. Tubuh mereka menegang. Mereka ingin berlari, tetapi kaki mereka terasa sangat berat. Semua yang mereka alami, semuanya kembali seperti mimpi buruk yang tak berujung. Mereka baru saja mengerti, kutukan Nyi Purbasari tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Suara tawa wanita itu menggema di udara, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Aryo berdiri dengan tubuh kaku, matanya terpaku pada sosok yang muncul di depan mereka. Tidak ada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata tentang perasaan yang sekarang meliputi mereka. Semua yang mereka hadapi, semuanya yang mereka alami, terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Sosok itu melangkah perlahan ke arah mereka. Rambut panjangnya yang hitam mengilap tampak berkilauan meskipun tidak ada cahaya di sekitar mereka. Wajahnya tersenyum, tetapi senyum itu terasa begitu dingin, seperti ada kekuatan jahat yang tersimpan di dalamnya. Kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Kalian pikir kalian sudah selamat? Suara wanita itu terdengar lebih keras, hampir seperti bisikan yang mengelilingi mereka. Kutukan ini tak akan pernah berhenti. Fatma menggigil, matanya terfokus pada sosok yang semakin mendekat. Kita tidak bisa terus lari, kan? Katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku rasa, kita masih terperangkap. Dewi memegang tangan Ayu dengan erat, matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang sebenarnya kita hadapi? Apakah semua ini bagian dari kutukan yang tak akan pernah selesai? Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, wajahnya yang cantik tampak menakutkan karena senyuman yang sangat tidak wajar. Ia menatap mereka satu persatu, seakan melihat ke dalam diri mereka, menyelami ketakutan yang mereka sembunyikan. Apa yang kalian inginkan dari saya? Wanita itu bertanya, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Kekayaan? Kekuatan? Atau hanya kebebasan dari rasa takut yang kalian bawa? Kalian tidak pernah mengerti betapa mudahnya mendapatkan semua itu. Aryo mencoba mengendalikan napasnya. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Kita sudah melakukan apa yang kamu mau.
Joko sudah pergi. Lalu, kenapa kita masih terjebak di sini? Sosok itu mengangkat satu alisnya. Kalian tidak mengerti, bukan? Katanya sambil tertawa pelan. Kutukan ini bukan hanya tentang memberikan tumbal. Kutukan ini adalah tentang hasrat yang tak terpuaskan. Kalian percaya bahwa kalian bisa melarikan diri begitu saja, tetapi semua yang terjadi sebelumnya hanya permulaan. Mata Aryo menyipit. Jadi apa yang kamu inginkan sekarang? Apa yang kita harus lakukan untuk keluar dari sini? Wanita itu terdiam sejenak, lalu melangkah mundur sedikit. Tangannya terangkat, jari-jarinya bergerak seperti sedang merapal mantra yang tidak bisa mereka dengar. Secara tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa lebih berat, lebih pekat, seolah mereka terperangkap dalam kabut yang tebal. Ada sesuatu yang lebih besar dari kutukan ini, lebih gelap dari yang kalian bayangkan. Suara itu kembali terdengar, lebih dalam dan lebih mengerikan. Kalian sudah terpilih untuk menjadi bagian dari permainan ini. Begitu kalian menyentuh cermin itu, kalian terikat dengan saya. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah menyala dari dalam rumah yang tadi mereka lihat kosong. Cahaya itu mengalir keluar, menyebar ke seluruh desa, membuat langit malam tampak seperti terluka. Para penduduk yang sebelumnya tidak terlihat, mulai keluar dari rumah mereka satu persatu, wajah mereka kosong, mata mereka tidak bernyawa. Mereka seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Fatma melangkah mundur, tidak bisa menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Apa yang sedang terjadi? Suaranya terengah-engah. Apakah kita sudah menjadi bagian dari kutukan ini selamanya? Sosok itu tertawa lagi, dan tawa itu seperti menggema, masuk ke dalam setiap sudut hati mereka. Kalian sudah lama menjadi bagian dari ini. Ini bukan hanya tentang Joko, atau kalian yang selamat. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Kalian ingin kembali ke kehidupan kalian, tapi kutukan ini tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Rino menatap sosok itu dengan mata marah. Kami sudah melewati semuanya. Kami sudah membayar harga. Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Wanita itu tersenyum lebih lebar, semakin menakutkan. Harga? Kalian pikir itu sudah cukup? Katanya. Kalian tidak mengerti. Kalian telah mengganggu keseimbangan yang sudah lama terjaga. Kalian pikir kalian akan bisa kembali ke kehidupan yang biasa? Tidak ada lagi yang biasa. Kalian akan terus dihantui oleh apa yang telah kalian pilih. Keempat teman itu saling menatap. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Semua yang mereka hadapi semakin tidak masuk akal. Mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, seorang pria yang tampaknya penduduk desa muncul di depan mereka. Wajahnya tidak bisa dilihat, tetapi suaranya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Kalian harus pergi, teriak pria itu. Ini bukan tempat kalian. Ini bukan jalan keluar. Kalian harus berhenti mencari. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih lanjut, pria itu hilang begitu saja, seperti ditarik ke dalam kabut merah yang semakin tebal. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Aryo dengan suara hampir putus asa. Kami sudah mencoba segalanya. Kami sudah berkorban. Wanita itu menatap mereka dengan tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Perjanjian kalian belum selesai, katanya dengan suara yang lebih dingin, hampir seperti ancaman. Jika kalian benar-benar ingin bebas, kalian harus kembali ke asalnya. Kembali ke tempat pertama kali kalian memulai perjalanan ini. Aryo dan teman-temannya terdiam. Semua yang mereka alami terasa tidak nyata, dan sekarang mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk benar-benar bebas, mereka harus kembali ke titik awal. Ke tempat di mana semuanya dimulai, rumah tua itu, dengan cermin antiknya yang tidak memantulkan bayangan mereka. Jantung Aryo berdetak lebih cepat. Tidak ada jalan lain, kan? Tanyanya pada diri sendiri. Semua yang mereka hadapi, dari gua hingga desa ini, hanya bagian dari rencana besar yang belum selesai. Sosok itu mengangguk pelan, senyumannya semakin melebar. Kembali ke tempat kalian memulai,
dan temukan apa yang tersembunyi di sana. Hanya dengan itu, kalian bisa mendapatkan kebebasan yang sejati. Sekali lagi, mereka hanya bisa saling berpandangan. Dalam keheningan yang mencekam, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, meskipun hati mereka penuh dengan rasa takut yang tak terungkapkan. Perjalanan mereka belum berakhir. Mereka harus kembali ke tempat yang pertama kali membawa mereka ke dalam kutukan ini. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mereka berdiri di depan rumah tua itu, tempat pertama kali semuanya dimulai. Pintu kayu yang sudah lapuk tampak terhimpit oleh bayang-bayang kabut yang tidak pernah hilang. Meski sinar matahari mencoba menerobos melalui pepohonan, ada sesuatu yang menahan cahaya itu agar tidak bisa sepenuhnya menyentuh tanah. Seperti ada yang menghalanginya. Aryo menghela napas panjang, menatap pintu rumah yang dulu menjadi tempat mereka pertama kali merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Dulu mereka datang ke sini dengan rasa penasaran, ingin mencari tahu lebih banyak tentang Nyi Purbasari dan pesugihan yang legendaris itu. Sekarang, mereka kembali ke tempat yang sama, tapi dengan perasaan yang jauh berbeda. Bukan lagi rasa ingin tahu, tetapi rasa takut yang menguasai seluruh tubuh mereka. "Ini gila," kata Dewi, suaranya bergetar. "Kenapa kita harus kembali ke sini? Kenapa kita tidak bisa lari dari semua ini?" Aryo menoleh ke arah teman-temannya, mencari jawaban yang sebenarnya tidak bisa dia temukan. Mereka semua sudah terperangkap dalam permainan ini. "Ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini," jawabnya, suara berat. "Satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan." Rino berjalan lebih dekat ke pintu. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya untuk masuk, meskipun dalam hatinya ia tahu itu bukan keputusan yang baik. "Kita sudah jauh, teman-teman. Tidak ada jalan mundur lagi." Mereka semua terdiam. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, tapi perasaan cemas dan takut meresap ke dalam diri mereka. Semua yang terjadi, Joko yang hilang, desa yang aneh, dan tawa Nyi Purbasari yang menakutkan, semuanya mengarah ke satu tempat ini. Sinta menguatkan dirinya dengan mengingat kata-kata wanita itu. "Kembali ke tempat kalian memulai." Itu kata-katanya. Ia menatap ke dalam rumah tua itu, meski langkahnya ragu. "Jadi, kita harus masuk." Dengan langkah yang berat, mereka akhirnya melangkah masuk. Pintu rumah itu berderit keras, seakan menahan mereka untuk tidak masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam, bau lembab dan busuk langsung menyambut mereka. Udara di dalam rumah terasa lebih berat. Di sepanjang dinding, terpasang lukisan-lukisan lama yang tampaknya sudah lusuh, seakan waktu sudah memakan habis segala yang ada di sini. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka yang gemerisik di lantai kayu yang berderak. Di ruang tengah, cermin antik itu masih berdiri tegak, seperti menunggu mereka kembali. Cermin itu, yang dahulu tidak memantulkan bayangan mereka, kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Refleksi mereka tidak bisa terlihat jelas. Semua yang ada di dalamnya hanyalah bayang-bayang hitam yang menyelimuti. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Fatma bertanya, matanya penuh tanda tanya dan ketakutan. "Kenapa kita harus melihat cermin itu lagi?" Aryo mendekati cermin itu, merasa tubuhnya dipenuhi rasa tak nyaman yang tak terlukiskan. Matanya menatap permukaan kaca yang gelap. "Kita harus menemukan jawabannya," kata Aryo, meskipun suaranya bergetar. Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar, pelan pada awalnya, lalu semakin keras. Dari dalam cermin, suara wanita yang mereka kenal sangat baik itu terdengar, seperti menggema di seluruh ruangan. "Kalian kembali. Kalian tidak bisa melarikan diri." Suara itu mengalir dengan perlahan, penuh dengan tawa yang terdengar semakin mengerikan. "Kutukan ini tidak akan berakhir. Kalian sudah membuat pilihan yang salah, dan kalian harus membayar harga yang lebih besar." Mereka semua terdiam, tubuh mereka seakan tertahan oleh suara itu. Sinta menggenggam tangan Dewi, mencoba menenangkan dirinya meskipun jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudnya? Apa yang harus kita lakukan?" "Perjanjian ini belum selesai," suara itu melanjutkan.
Hanya satu dari kalian yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Yang lainnya harus tetap tinggal. Kalian harus memilih. Seketika, udara di dalam ruangan terasa semakin dingin. Semua mata tertuju pada cermin, yang kini memancarkan cahaya merah gelap. Cermin itu seakan hidup, menatap mereka dengan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Di dalamnya, ada bayangan-bayangan yang bergerak, tampak seperti sosok-sosok yang terperangkap dalamnya, mereka yang pernah datang sebelumnya dan tidak pernah bisa keluar. Apa yang kamu maksud dengan memilih? Tanya Aryo, suara penuh kecemasan. Apakah kita harus mengorbankan satu orang untuk selamat? Begitulah cara kerja perjanjian ini, suara itu menjawab dengan lembut, tapi penuh ancaman. Satu dari kalian harus menjadi tumbal, atau semuanya akan tetap terperangkap di sini selamanya. Ketegangan itu semakin memuncak, dan darah mereka terasa membeku. Tidak ada yang bisa memilih. Tidak ada yang ingin menjadi pengorbanan, tapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak memilih, semuanya akan berakhir buruk. Tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Roni, suaranya hampir hilang dalam ketakutan yang mencekam. Apakah kita harus mengorbankan salah satu dari kita? Cermin itu kembali berguncang. Tiba-tiba, bayangan dalam cermin mulai bergerak lebih jelas. Mereka bisa melihat sosok Joko, tapi bukan Joko yang mereka kenal. Sosok itu tampak lebih gelap, matanya kosong, wajahnya tidak hidup. Kalian akan menjadi seperti dia, suara itu mengancam. Satu persatu, sampai perjanjian ini selesai. Saat itu, mereka tahu, tidak ada pilihan yang mudah. Mereka harus memilih, atau mereka akan tetap terjebak dalam kutukan ini untuk selamanya. Namun, siapa yang akan mereka pilih? Apakah salah satu dari mereka akan rela mengorbankan dirinya? Ataukah mereka akan mencari cara lain, meskipun tak ada jalan keluar yang jelas? Mata mereka saling bertemu, penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Mereka tahu hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, tapi itu berarti ada yang harus pergi, selamanya. Di tengah kebingungannya, Aryo merasa seperti ada yang menekan dadanya, membuat napasnya semakin sesak. Dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan mereka akan berakhir seperti ini. Tidak ada lagi jalan keluar yang jelas. Tidak ada pilihan yang mudah. Semua yang mereka hadapi, dari rumah tua ini hingga kutukan yang mereka percayai, sekarang mengarah pada satu pertanyaan besar. Siapa yang harus mengorbankan dirinya? Sinta memejamkan mata, seakan mencoba mengusir bayangan mengerikan yang terus menghantui pikirannya. Dewi berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, sementara Roni dan Rino hanya saling berpandangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada yang bisa berbicara. Semua terasa sangat menekan. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat untuk ditanggung. Kalian pikir kalian bisa memilih dengan mudah? Suara itu terdengar lagi, menggetarkan seisi rumah. Tidak ada yang mudah dalam perjanjian ini. Kalian harus membayar harga yang pantas. Cermin itu kembali memancarkan cahaya merah yang semakin kuat, seakan mengundang mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Bayangan di dalam cermin semakin nyata, dan kini mereka bisa melihat wajah-wajah orang yang telah lama terlupakan. Orang-orang yang menjadi korban pesugihan Nyi Purbasari. Mereka menatap dengan mata kosong, tampak seolah sedang meminta tolong, namun bibir mereka tidak bisa bergerak. Mereka sudah menjadi bagian dari kutukan itu. Kami sudah cukup membayar harga. Rino akhirnya berteriak, suaranya penuh emosi. Kami sudah kehilangan teman kami. Kami sudah berkorban. Apalagi yang kamu inginkan dari kami? Wanita itu muncul di depan cermin, senyumnya kali ini lebih mengerikan. Kalian belum tahu apa yang kalian hadapi. Kalian berpikir kalian bisa melarikan diri begitu saja? Kalian pikir setelah ini, kalian bisa bebas? Fatma menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan yang semakin meluas. Apa yang harus kami lakukan? Kami sudah tidak bisa kembali ke kehidupan kami yang biasa. Kami sudah terlalu dalam terperangkap dalam permainan ini. Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi?
Tidak ada yang gratis dalam hidup ini, jawab wanita itu dengan suara yang semakin tegas. Kalian sudah memilih. Kalian sudah memasuki dunia saya. Sekarang, kalian harus membayar dengan lebih dari sekadar kehilangan teman. Kalian harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal. Mereka terdiam, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang berkata-kata. Tidak ada yang bisa bergerak. Semua perasaan yang mereka pendam, ketakutan, kebingungan, dan rasa bersalah, bersatu dalam sebuah beban yang tidak bisa dijelaskan. Joko sudah hilang, dan mereka tahu, salah satu dari mereka harus mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat. Aryo, Dewi akhirnya bersuara, suaranya hampir tak terdengar. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memilih, kan? Aryo menatap Dewi, lalu beralih ke Sinta, Fatma, Rino, dan Roni. Mereka semua tampak bingung, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang bisa memilih, katanya dengan suara yang lemah. Tidak ada yang rela. Ini bukan tentang siapa yang lebih berhak. Ini adalah kutukan yang tidak bisa dimengerti. Namun, di saat yang sama, Aryo mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Suatu perasaan yang tiba-tiba muncul, seolah dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, meskipun itu adalah keputusan yang sangat berat. Keputusan yang tidak bisa dipilih dengan kepala dingin. Ketika dia menatap cermin itu lagi, ada sesuatu di dalam bayangan yang muncul, sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan. Jangan berpikir kalian bisa menghindar dari ini, suara itu terdengar semakin dekat. Kalian sudah terikat. Aryo merasakan ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Entah bagaimana, perasaan itu memunculkan sebuah keputusan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Dia sudah tahu siapa yang harus menjadi tumbal. Tapi, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dalam perasaan gelap yang menyelubungi hatinya, dia mulai mengerti. Dia menatap teman-temannya. Mereka semua tampak begitu takut, begitu bingung, tak tahu harus berbuat apa. Ada satu cara, kata Aryo pelan, suaranya hampir tak terdengar. Ada satu cara agar kita bisa keluar dari sini. Sinta menatapnya dengan mata penuh harap. Apa itu? Apa yang harus kita lakukan? Aryo menggigit bibirnya, menahan perasaan yang semakin mengerikan. Kita harus kembali ke asal mula perjanjian ini. Kita harus menghancurkan cermin itu. Semua mata tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Fatma, suara penuh kebingungan. Jika kita menghancurkan cermin itu, kita akan memutuskan kutukan ini, kata Aryo, suaranya semakin tegas. Cermin itu adalah pusat dari semua kutukan ini. Jika kita bisa menghancurkannya, kita bisa menghentikan semuanya. Namun, kata-kata itu tampak seperti harapan yang sangat tipis. Mereka tahu, untuk menghancurkan cermin itu, mereka harus menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Kekuatan yang ada di dalam cermin, yang telah mengikat mereka dalam kutukan ini, tidak akan mudah dihancurkan. Fatma menarik napas panjang, menatap cermin yang masih memancarkan cahaya merah itu. Apakah kamu yakin itu yang harus kita lakukan? Bukankah ada cara lain? Aryo tidak menjawab. Matanya tertuju pada cermin itu, dan dalam hatinya dia merasa, ini adalah satu-satunya cara. Mereka harus menghancurkannya, tidak peduli apa yang harus mereka hadapi setelahnya. Saat Aryo melangkah maju untuk mendekati cermin, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kalian tidak bisa menghancurkannya. Kalian tidak akan bisa keluar dengan cara itu. Dengan langkah mantap, Aryo menghampiri cermin, dan dengan satu gerakan cepat, ia meraih benda berat di dekatnya dan menghantamkannya ke cermin. Suara gemeretak keras terdengar ketika kaca mulai retak. Bayangan dalam cermin terdistorsi, dan suara wanita itu meraung kesakitan. Namun, meskipun cermin itu pecah, bayangan yang ada di dalamnya tetap hidup. Di saat yang sama, Aryo merasakan tubuhnya mulai terasa ringan. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menghilang. Namun, saat itulah dia menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Bayangan di cermin itu bukan hanya satu orang.
Itu adalah dirinya sendiri. Tamat.